3. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi peserta seminar pada pagi hari ini. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SD Negeri Pajang 1, Ibu Mimin Vera Dwi Priyantini, Sarjana Pendidikan SD Magister Pendidikan, beserta Ibu Guru SD Negeri Pajang 1 yang saya hormati dan saya banggakan. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada hari ini kita dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat, tidak kurang suatu apapun, untuk mengikuti acara seminar hasil laporan orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah bagi P3K di lingkungan pemerintah Kota Surakarta, SD Negeri Pajang 1 Kota Surakarta. Hadirin yang terhormat, izinkan saya membacakan susunan acara pada hari ini. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, pemaparan materi oleh Ibu Rahma Dewanti Putri, Sarjana Pendidikan. Yang ketiga, sesi tanya jawab. Dan yang keempat, tanggapan mentor oleh Ibu Mimin Vera Dwi Priyantini, Sarjana Pendidikan SD Magister Pendidikan. Dan yang terakhir, penutup. Yang pertama, pembukaan. Sebelum memulai acara pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, disilakan. Selesai. Acara yang kedua, pemaparan materi oleh Ibu Rahma Dewanti Putri, Sarjana Pendidikan. Kepada Ibu Rahma, disilakan. Terima kasih Bu Amin atas waktu yang diberikan kepada saya. Selamat pagi Ibu-Ibu. Hari ini saya akan memaparkan seminar hasil laporan orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintahan, terutama di SD Negeri Pajang 1 Surakarta. Di sini saya akan mengangkat mengenai peran lingkungan sekolah dalam peningkatan pembentukan karakter siswa kelas 2 di SD Negeri Pajang 1. Berikutnya saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama Rahma Dewanti Putri SPJ, nomor induk pegawai, kemudian tempat tanggal lahir Karanganyar 3 April 1989. Alamat rumah saya di Ngadusan RT 4 RW 2 Joglo Surakarta. Jabatan saya ahli pertama guru kelas. Unit kerja saya di SD Negeri Pajang 1 Surakarta. Di sini maksud dan tujuan orientasi PPPK yaitu maksudnya adalah orientasi PPPK adalah pengayaan pengetahuan PPPK sesuai dengan kebutuhan instansi pemerintah. Kemudian tujuan yang pertama, pengayaan pengetahuan PPPK dalam lingkungan kompetensi teknis. Yang kedua, pemenuhan tuntutan kebijakan dan atau penghargaan terhadap kinerja PPPK. Visi Kota Surakarta yaitu mewujudkan Surakarta sebagai kota budaya yang modern, tangguh, gesit, kreatif, dan sejahtera. Misi Kota Surakarta meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat yang berkelanjutan, memperkuat pertumbuhan ekonomi yang adaptif dan berkelanjutan, mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan warga kota yang berkeadilan dan inklusif, mewujudkan daerah yang kondusif dan kerukunan antar umat beragama dalam tata kehidupan masyarakat yang saling menghormati. Yang kelima, mewujudkan tata ruang dan infrastruktur kota yang mendukung kemajuan kebudayaan dan pariwisata berkelanjutan. Yang keenam, meningkatkan kualitas dan daya saing pemuda dan masyarakat umum di bidang pendidikan, ekonomi, seni budaya, dan olahraga.
Yang ketujuh, mengembangkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang gesit dan kolaboratif berlandaskan semangat gotong royong dan berkebinekaan. Visi dari SD Negeri Pajang 1 Surakarta yaitu terwujudnya generasi berkarakter pelajar Pancasila yang beriman, cerdas, berprestasi, dan berwawasan lingkungan. Misi Kota Surakarta meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat yang berkelanjutan. Yang kedua, memperkuat pertumbuhan ekonomi yang adaptif dan berkelanjutan. Yang ketiga, mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan warga kota yang berkeadilan dan inklusif. Yang keempat, mewujudkan daerah yang kondusif dan kerukunan antar umat beragama dalam tata kehidupan bermasyarakat yang saling menghormati. Yang kelima, mewujudkan tata ruang dan infrastruktur kota yang mendukung kemajuan kebudayaan dan pariwisata berkelanjutan. Yang keenam, meningkatkan kualitas dan daya saing pemuda dan masyarakat umum di bidang pendidikan, ekonomi, seni budaya, dan olahraga. Yang ketujuh, mengembangkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang gesit dan kolaboratif berlandaskan semangat gotong royong dan berkebinekaan. Kemudian identifikasi isunya yaitu kurangnya optimal penanaman pendidikan karakter peserta didik kelas 2. Kemudian kurang optimalnya peran guru dalam pendidikan karakter peserta didik kelas 2. Isu yang diangkat kurang optimalnya penanaman pendidikan karakter pada peserta didik kelas 2. Kemudian yang saya angkat gagasannya yaitu peran lingkungan sekolah dalam peningkatan pembentukan karakter peserta didik kelas 2 di SD Negeri Pajang 1. Rencana kerja yang kegiatannya yaitu yang pertama, identifikasi isu. Yang kedua, wawancara dengan peserta didik. Yang ketiga, wawancara dengan orang tua. Yang keempat, koordinasi dengan Dewan Guru. Yang kelima, melaksanakan aktualisasi. Yang keenam, melaksanakan evaluasi aktualisasi. Kemudian tahapan kegiatan. Yang pertama adalah guru melakukan observasi dan pengamatan di kelas. Yang kedua, guru melakukan wawancara dengan peserta didik. Yang ketiga, guru melakukan wawancara dengan wali murid. Yang keempat, guru mengumpulkan beberapa permasalahan yang terjadi di kelas. Yang kelima, guru menyusun beberapa isu strategis yang terjadi di kelas. Yang keenam, guru memilih satu isu strategis yang diangkat sebagai gagasan dalam rancangan aktualisasi. Yang ketujuh, guru berkonsultasi dengan mentor. Yang kedelapan, guru berkoordinasi dengan rekan sejawat. Output atau hasilnya, terbentuknya pembiasaan peserta didik untuk melakukan good habit setiap pagi dengan bimbingan guru. Yang kedua, terbentuknya kegiatan literasi yang menyenangkan bagi peserta didik sehingga bisa menumbuhkan pembentukan karakter yang lebih baik. Yang ketiga, membangun karakter positif peserta didik melalui pembiasaan baik. Yang keempat, meningkatkan kedisiplinan dan tanggung jawab. Yang kelima, menanamkan nilai-nilai akhlak mulia sesuai profil pelajar Pancasila dan nilai berakhlak. Yang keenam, minat membaca meningkat, bahkan beberapa siswa mulai membawa buku sendiri dari rumah. Yang ketujuh, anak-anak lebih suka berbagi cerita yang mengandung pesan moral dan menunjukkan sikap peduli saat ada teman yang kesulitan dalam membaca. Berikut rencana
kerja menengah. Di tahun pertama itu ada kegiatan mengadakan kegiatan good habits melalui permainan dan kegiatan menarik di halaman sekolah. Hasilnya terbentuknya kegiatan good habits yang menyenangkan bagi peserta didik sehingga bisa menumbuhkan pembentukan karakter. Selanjutnya, pengecap kegiatan peserta didik dengan meminta perwakilan kelas untuk maju menjelaskan hasil dari good habits hari ini dengan benar dan terstruktur. Hasilnya, peserta didik bisa menjelaskan hal baik apa yang dipelajari, kebiasaan apa yang sudah dilakukan hari ini, nilai karakter apa yang ditunjukkan. Yang ketiga, meminta kepada peserta didik untuk melaksanakan kegiatan pojok baca yang telah dijadwalkan dengan penuh tanggung jawab. Hasilnya terbentuknya kegiatan literasi yang menyenangkan bagi peserta didik sehingga bisa menumbuhkan pembentukan karakter. Yang keempat, melakukan kegiatan pojok baca di kelas, kemudian peserta didik menjelaskan buku yang dibaca di depan kelas. Siswa menjadi lebih berani bercerita di depan kelas mengenai isi buku yang dibaca atau pengalaman pribadi. Kemudian guru memberikan penguatan karakter berdasarkan isi cerita. Kegiatan selanjutnya mendampingi peserta didik saat memilah buku bacaan saat adanya kunjungan perpustakaan keliling. Hasilnya memberikan pengalaman belajar langsung melalui interaksi dengan bahan bacaan yang variatif. Kegiatan selanjutnya mendampingi peserta didik saat membaca buku bacaan. Hasilnya, hubungan emosional antara guru dan peserta didik semakin terjalin erat. Membaca buku bacaan yang dipilih peserta didik. Hasilnya, mengenal berbagai nilai karakter dari cerita anak-anak. Menanamkan karakter melalui pengalaman membaca yang menyenangkan. Kontribusi terhadap visi. Adanya peningkatan pembentukan karakter peserta didik yang selaras dan berkontribusi dalam melaksanakan visi Kota Surakarta, yaitu mewujudkan Surakarta sebagai kota budaya yang modern, tangguh, gesit, kreatif, dan sejahtera, dan berkontribusi terhadap visi sekolah, yaitu terwujudnya generasi berkarakter pelajar Pancasila yang beriman, cerdas, berprestasi, dan berwawasan lingkungan. Kesimpulannya, kegiatan good habits pada pojok baca dan kunjungan perpustakaan keliling mendukung dalam menciptakan lingkungan belajar yang positif dan menyenangkan, sekaligus menjadi sarana yang efektif dalam pembentukan karakter siswa kelas 2. Pembiasaan ini tidak hanya memperkuat budaya literasi di sekolah, tetapi juga membentuk generasi yang berakhlak, mandiri, dan cinta ilmu pengetahuan. Harapannya akan menjadikan peserta didik yang sesuai dengan visi Kota Surakarta, yaitu mewujudkan Surakarta sebagai kota budaya modern, tangguh, gesit, kreatif, dan sejahtera, dan berkontribusi terhadap visi sekolah, yaitu terwujudnya generasi berkarakter pelajar Pancasila yang beriman, cerdas, berprestasi, dan berwawasan lingkungan. Kemudian ini ada dokumentasi. Gambar yang pertama itu guru mendampingi murid saat membaca buku. Kemudian gambar yang kedua itu ada guru mendampingi saat anak-anak membaca buku di pojok baca. Yang ketiga, guru membantu anak-anak dalam memilah buku bacaan pada saat perpustakaan keliling ke sekolah. Yang keempat itu adalah gambar saat ada good habits literasi dalam permainan sehingga dapat membentuk karakter peserta didik. Yang terakhir itu adalah gambar anak menjelaskan mengenai buku yang membacakan
buku yang dibaca tadi mengenai apa gitu, sehingga dapat mencontoh karakter yang baik dari buku bacaan yang dibaca. Demikianlah paparan materi saya di hari ini. Waktu saya kembalikan ke moderator. Terima kasih untuk materinya Ibu Rahma. Acara selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Untuk sesi tanya jawab akan dibuka untuk 2 penanya. Bagi hadirin yang ingin mengajukan pertanyaan bisa mengangkat tangan terlebih dahulu. Monggo. Diana, silakan. Terima kasih. Menurut Ibu Rahma, selain untuk memfasilitasi anak, apa manfaat? Apa menurut Ibu Rahma manfaat pojok baca bagi pembentukan karakter siswa, terutama di kelas 2 ya Ibu ya, dan di SD level 1? Terima kasih atas pertanyaannya Ibu Yana. Saya akan menjawab manfaat dari pojok baca, terutama untuk anak kelas 2 ya, karena masih fase A. Itu dari membaca buku, terutama buku yang bergambar, itu mereka itu dapat mencontoh. Oh ini tuh baik, watak yang baik, oh berarti harus saya contoh. Kalau watak yang jelek, berarti jangan dicontoh, begitu ya. Sama juga menumbuhkan minat membaca, karena anak-anak sekarang itu semakin sulit untuk membaca karena adanya HP. Kemudian melatih mereka juga menumbuhkan kedisiplinan, tanggung jawabnya mereka, kemudian rasa ingin tahunya itu semakin besar. Kemudian mereka itu juga belajar mengenai nilai-nilai kejujuran, kerjasama, kemudian tolong menolong. Terima kasih Bu Yana atas pertanyaannya dan Bu Rahma atas jawabannya. Untuk pertanyaan kedua, monggo Bu Nolo. Saya mau bertanya, bagaimana perpustakaan keliling bisa membantu anak-anak belajar karakter baik di sekolah? Ya, karena saya menjawab Ibu Nolo, terima kasih atas pertanyaannya. Saya akan menjawab, dengan perpustakaan keliling itu kan mereka membawa buku yang lebih banyak, lebih bervariatif. Jadi anak-anak mendapatkan kayak ilmu baru. Mereka itu yang sebelumnya di pojok baca itu terbatas. Kemudian dengan adanya perpustakaan keliling, mereka mendapatkan buku yang baru, yang lebih luas materinya daripada yang di pojok baca gitu. Sehingga dengan adanya perpustakaan keliling yang datang ke sekolah secara teratur sebulan sekali, itu diharapkan anak-anak dapat terbiasa membaca buku dan belajar dari tokoh-tokoh yang mereka baca. Diharapkan tokoh-tokoh yang dicontoh itu adalah tokoh-tokoh yang baik gitu. Sehingga mengajarkan mereka untuk menghargai buku, kemudian budaya antri, budaya sabar, karena kan perpustakaan keliling itu kan semua dari kelas 1 sampai kelas 6. Jadi melatih mereka untuk mengantri, memilah buku yang baik yang mana, mengembalikan buku sesuai tempatnya, merawat buku seperti itu. Baik, terima kasih untuk Bu Nolo atas pertanyaannya dan Bu Rahma atas jawabannya. Acara selanjutnya adalah tanggapan mentor oleh Ibu Mimin Vera Dwi Priyantini, Sarjana Pendidikan SD Magister Pendidikan. Kepada Ibu Mimin disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk waktu yang diberikan kepada saya. Pada kesempatan kali ini saya ingin mengucapkan selamat pada Bu Rahma. Sudah sampai ke tahap ini. Pada beberapa waktu terakhir kita juga sudah berdiskusi, sudah melaksanakan pengamatan, menyusun program terkait dengan isu yang dengan angkat, terutama terkait dengan literasi. Memang masalah literasi itu merupakan masalah yang sangat amat harus segera mendapatkan solusinya. Karena apa? Literasi atau meningkatkan motivasi, terutama meningkatkan motivasi anak untuk membaca itu merupakan PR untuk kita bersama. Anak dikasih HP, scroll TikTok bisa betah berjam-jam, tetapi ada yang kita ganti gadget itu dengan buku, belum tentu 1 jam anak itu
nyaman, betah membaca buku. Maka ini merupakan masalah besar dan harus kita cari solusinya bersama, bagaimana agar motivasi atau minat baca anak itu kembali lagi bangkit, karena buku merupakan jendela dunia. Dengan membaca anak-anak bisa belajar berbagai ilmu pengetahuan. Tadi juga sudah mendapatkan pertanyaan, respon yang sangat positif dari teman-teman terkait dengan program yang laksanakan. Nah, saya ingin menambahkan satu hal terkait dengan program ini yang ingin saya perjelas lagi. Yang ingin saya tanyakan adalah pada saat melaksanakan program untuk penerapan good habit ini, terutama pada peningkatan literasi anak-anak, pembentukan karakter melalui literasi ini, bagaimana bentuk kolaborasi yang dibangun sekolah dengan orang tua? Itu tolong dipaparkan kepada kami semua agar kami juga semakin yakin program dengan angkat ini program yang sangat bagus. Terima kasih Bu Vera atas pertanyaannya. Saya akan menjawab mengenai kolaborasi saya dengan orang tua. Yang pertama, saya mengadakan rapat dengan orang tua bahwa anak-anak itu untuk pembentukan karakter mereka itu masih kurang, sedangkan mereka di kelas 2. Bagaimana contohnya? Maka saya menggunakan literasi. Kemudian ketika itu saya berkomunikasi dengan orang tua melalui WhatsApp, WA itu. Kemudian saya bertanya langsung dengan orang tua, juga melalui beberapa orang tua, bertanya mengenai kegiatan anak di rumah itu seperti apa, apalagi sehabis sholat maghrib mereka itu ngapain gitu. Maka saya meminta membuat jadwal untuk orang tua mendampingi anak-anaknya di rumah membaca. Boleh membaca apa? Sekiranya mereka nyaman dengan bacaan itu, silakan. Atau kalau tidak, orang tuanya boleh membacakan buku cerita. Kemudian bersama anaknya di rumah itu seperti tanya jawab begitu ya. Bukunya ini mengenai apa, nak? Seperti itu. Kemudian ketika itu juga saya memberikan reward kepada anak supaya meningkatkan anak untuk membaca begitu. Membaca sekaligus meningkatkan karakter mereka yang baik, terutama terhadap teman-temannya di kelas maupun di luar kelasnya ataupun di rumah. Apalagi anak kelas 2 itu mungkin di rumah pergaulannya tidak cuma dengan orang tua ya, kadang dengan anak yang besar, kadang bicaranya itu tidak bagus gitu. Maka dari itu saya berkomunikasi dengan orang tua yaitu menggunakan WA, atau kalau tidak mereka saya undang ke sekolah untuk saya tanyai bagaimana kegiatan anak di rumah, terutama anak-anak yang memang karakternya masih butuh peningkatan. Kemudian kemarin kan juga sudah diberikan buku mengenai 7 kebiasaan anak Indonesia hebat itu. Saya minta tolong dengan orang tua untuk memantau anak mengisi kegiatan selama di rumah, karena kan yang tahu mengenai di rumah kan orang tua. Begitu Bu. Terima kasih, luar biasa sekali untuk pemaparannya, yang programnya juga sangat luar biasa. Jadi dari pemaparan yang Bu Rahma sampaikan tadi terlihat bahwa program ini tidak hanya menjalin kolaborasi antara sekolah dengan anak, guru dengan anak, tetapi juga guru dengan orang tua, membangun bonding lebih kuat lagi antara anak dengan orang tua. Program seperti ini sangat sangat luar biasa sekali, dan saya harap program ini dilanjutkan, tidak hanya berhenti pada saat kegiatan MOOC saja, dan peserta didik SD Negeri Pajang 1 menunggu terobosan-terobosan dari Bu Rahma untuk kedepannya agar membawa SD Negeri Pajang 1 ini menjadi lebih baik lagi. Tanggapan saya cukupkan sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya adalah penutup. Demikian acara seminar pada pagi hari ini. Semoga pemaparan materi yang telah disampaikan oleh Ibu Rahma Dewanti Putri, Sarjana Pendidikan, dapat bermanfaat bagi kita semua.
Saya selaku moderator mohon maaf apabila ada kesalahan selama jalannya seminar ini. Terima kasih atas kehadirannya bagi narasumber, mentor, dan juga peserta semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.